Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ini sebenarnya Part 2 ya? part 2 ya. Janji kita. Jadi sebelum itu waktu itu kita pernah janjiin mau bikin podcast pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan saat ta'aruf ya, atau saat proses perkenalan dengan calon suami atau calon istri. Part kedua gitu, karena emang sebenarnya banyak banget. Tapi untuk di part ini sebenarnya salah satu poinnya adalah terkait keuangan. Iya, Kayak lebih gitu. fokusnya ke masalah finansial aja sih. Kayak Karena gitu. mungkin ada yang bilang uang bukan segalanya ya. Tapi ya gimana ya, kita harus realistis Makan juga. tuh cinta. Makan tuh cinta gitu kan ya. Gak bisa ya hidup cuma dengan cinta gitu kan ya. Iya, Nah, realistis. Ya yang apa Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita juga diskusikan ya waktu betul, ta'aruf gitu. betul. Heeh. Memang tidak saat ta'aruf persis, tapi memang saat prosesnya ya waktu Saat itu. proses juga. Maksudnya yang saat ta'aruf pertama sih kalau saya nanyanya gaji ya. Gaji, Karena betul. tidak tertulis di biodata. Iya, benar-benar. Ya maksudnya apa ada pemasukan atau ya pemasukan ya, income-nya dari mana berapa kayak gitu. Jadi minta nominal. Cewek matre ya. Bukan gitu, tapi pengen tahu karena tidak ditulis ya. Jadinya tak menanyakan gaji kayak gitu. Pekerjaannya mungkin lebih spesifik ke gaji aja sih. Pemasukannya ada lagi nggak selain itu kayak gitu ya. Kayak Terutama gitu. juga kalau perlu ditanya juga mungkin terkait ini ya, di tempat kerjanya itu sebenarnya ada kemungkinan naik gaji nggak, ada iya. kemungkinan ada tunjangan atau tidak gitu. Apa ya namanya ya? Karir jenjang development. karir. Oh, jenjang karir. Iya. Iya ya itu. Kan ada beberapa tempat kerja yang dia jenjang karirnya tidak gitu ya, iya kayaknya. stuck, tidak jelas gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau waktu itu di kantor aku kan termasuk yang jenjang karirnya lebih terlihat gitu ya, bisa dibilang, dan ada gitu ya kemungkinan, bahkan tiap tahun gitu ada kemungkinan untuk perubahan kayak gitu. Terus Kalau aku nanya juga, kalau aku udah nulis ya di biodata waktu itu Oh, gaji iya, kalau betul. nggak salah ya, Ah. udah lupa. Ini apa namanya, nanya istri boleh kerja apa enggak? Oh, iya, gitu. betul. Karena aku kan PNS gitu dan juga udah bekerja gitu. Jadi nanya boleh apa enggak kayak gitu. Dan sebenarnya ini kalau kita perlu nyampein juga ya yang terkait sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan ini kita ngambil dari YouTube-nya Raditya Dika sama Prita Gozi sebenarnya. Jadi ada sekian pertanyaan. Mereka sih ada 5 pertanyaan Ada 5 ya, pertanyaan, tapi kita ini yang relate aja sih. Dilihat, dan ini yang kamu tadi tanyakan itu adalah kalau di YouTube-nya Raditya Dika itu adalah siapa yang akan bawa uang ke rumah gitu, apakah hanya laki-laki aja atau perempuan dibolehkan untuk bekerja juga kayak Iya. gitu. Ini perlu ditanya ini ketika di proses itu, karena awal. jangan sampai tiba-tiba Ini nanti kalau ini di proses ta'aruf sih harus sih kalau Harus. menurut aku ya. betul. Walaupun tetap tiap pilihan itu pasti ada ada konsekuensinya, ada resikonya dan segala macamnya. Itu yang harus ditanggung jawab bersama. Karena nanti kalau udah punya anak, Betul. misalnya kayak sekarang nih, kayak gitu. Terasa ya. Kayak gitu. Jadi apa yang harus dibagi, misalnya harus nanti untuk KRT dan segala macamnya ya, kayak gitu. Ya, Lalu yang kedua, manajer keuangan ya. manajer keuangan. Kalau kita bahas itu lucu juga sih, memang ada manajer keuangan, ada kasir. Awal-awal nih kita udah ini manajer keuangan, lama-lama kok kayak kasir aja nih jadinya kayak Iya, gitu, iya, karena benar. kita buat Cuma apa sih, tempat ngeluarin duit raker doang iya raker manajemen keuangan tuh udah gitu ya, tapi lama-lama kok kayaknya terlalu rinci, terlalu pusing juga mikirin duitnya kayak gitu lama-lama. Mungkin kita lagi cari pola juga nih untuk supaya lebih nyaman juga pengeluarannya. Kayaknya sih lebih gampang tuh memang kalau mau balkis tuh aku lihat tuh dipisah-pisah tuh dompetnya ya, misalnya atau tabungan apa dompetnya tuh, jadi tahu kita ngeluarkan berapa. Meskipun ada yang orang yang jeli gitu, setiap pengeluaran misalnya di Indomaret nih berapa, sebut itu deh, berapa pengeluarannya, jadi sebulan itu dikalkulasi, atau ya taruh di satu dompet, misalnya groceries nih sebulan dipatok segini, jadi udah mau habis, jadi kita tahu kayak gitu, jadi setiap dompet. Kalau ini metodenya banyak sih ya sebenarnya, dan silakan pilih Soal yang disiplin sih ya, dan asal lebih disiplin. nyaman, dan jangan sampai stres sih. Yang Betul. penting. Nah kita waktu itu kita mau jalan-jalan ya udahlah gitu. jangan sampai juga kita
ngitung-ngitung keuangan pengeluaran dan segala macam, tapi malah gara-gara ngitung lalu kok kelihatannya banyak banget pengeluaran kita, malah akhirnya berpikir untuk tidak sedekah, tidak infak. Iya, Itu juga yang berat ya sebenarnya. Itu penting sih, yang utama itu kayak zakat profesi, Betul. kayak gitu yang wajib-wajib. Terus misalnya ngasih orang tua kayak gitu, apa namanya itu yang mungkin yang harus segera dikeluarkan ya kayak gitu, jadinya tidak terlupa lah kayak gitu. Karena sebenarnya apalagi kayak zakat misalnya, itu kalau aku pernah dapat kajian ya, yang ngezakat itu kan hukumnya wajib ya, pokoknya zakat mal atau zakat profesi gitu ya. Itu kalau misalnya kita tidak keluarkan, Debatable sih katanya kalau debatable zakat profesi ya. ya. Maksudnya zakat mal deh, kita mau zakat mal. Misal kita nggak keluarkan gitu ya, itu sebenarnya nanti akan ada cara Allah yang gimana caranya itu akan tetap dikeluarkan gitu. Jadi itu bukan hak kita ya, mau lu keluarin lewat zakat atau lo nggak lewat zakat akan tetap keluar kayak gitu. Entah mungkin ya nauzubillah misal dengan sakit, dengan kecelakaan mungkin ya, nauzubillah. Tapi ya itu makanya zakat, infak itu sebenarnya salah satu yang wajib dan yang harus dikeluarkan juga gitu ya. Zakat, infak juga kalau bisa juga dikeluarkan untuk ngebersihin harta kita juga sih sebenarnya, terutama kayak gitu. Karena kayaknya nggak mungkin deh harta kita benar-benar bersih, itu kayak nggak mungkin kayak gitu. Iya. Dan yang ketiga, Apa tuh? nanya juga sih ini, kayak aku ya nanya ya kayaknya ya waktu sebelum nikah ya, ada hutang apa enggak ya? Bukan, ini setelah kita taruh tuh nanya kan udah persiapan apa, misalnya ada persiapan tentang apa namanya pengetahuan finansial enggak gitu-gitu. Jadi kita diskusi sempat kayak gitu ya sebelum nikah tuh, mendekati sih karena udah fix misalnya insyaallah ya kayak gitu. Jadi kita ada diskusi kayak gitu. Jadi apa namanya, kamu yang ngasih link gitu ya, apa aku lupa juga. Kamu yang ngasih link Jadi itu kayak gitu. Jadi nanya ada hutang nggak, jadi calon suami ada hutang atau enggak, misalnya di keluarga gitu, yang istri ada apa enggak kayak gitu. Jadi jangan sampai menanggung hutang misalnya nggak tahu dan segala macamnya, lebih kayak gitu sih. Sebenarnya kalau masih punya hutang itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman dalam artian itu tuh Tahu bahkan waktu itu pernah tahu. ada ini waktu itu cerita orang lain sih sebenarnya di yang aku dengerin juga. Jadi ada yang nikah nggak tahu kalau punya hutang, terus tiba-tiba pas udah selesai nikah dia bilang dia belum bisa ngasih ke istrinya karena keluarga punya hutang dan dia harus ngelunasin hutang itu dulu. Kebetulan mereka berdua apa namanya sama-sama kerja, tapi masalahnya adalah kan tetap laki-laki kan punya tanggung jawab, iya menafkahi gitu kan. Kalau ternyata punya hutang besar dan segala macam dan tidak dikomunikasikan di awal ya, tiba-tiba surprise gitu kan, ternyata ya itu kaget banget, bisa jet lag gitu kan ya, ternyata hutangnya gede juga gitu misalnya. Terus selanjutnya yang aku tanya juga sih, mau tinggal di mana ya setelah menikah? Misalnya mau sama orang tua atau sendiri atau gimana? Waktu itu kamu jawab sendiri ya, gitu ya. Sendiri. Dan lega sih kalau untuk calon istri biasanya ya, cewek biasanya. Dan ini juga apa namanya, tinggal di mana tuh dalam artian bukan cuma dengan siapa tapi juga di mana letaknya, maksudnya posisinya. Karena mempengaruhi harga ya. Mempengaruhi harga banget. Soalnya sekarang kita diceritain tuh lumayan murah gitu, maksudnya kalau kontrakan 700.000 tuh udah 7.500-800 tuh udah 2 kamar gitu, bukan yang sekat-sekat lagi gitu, tapi udah ada kamar tidurnya kayak gitulah. Kalau di Jakarta 7.500-800 dapat apa? Kayak cuma 1 kamar doang ya mungkin ya. Gitu. Dan itu memang dulu perlu dikomunikasikan karena perihal ini juga jarak waktu tempuh ke tempat kerja. Benar. Lalu ke apa namanya ya banyak lah yang perlu terutama tadi ke tempat kerja ya gitu. Kalau dulu di waktu di Jakarta aku ke kantor cuma 30 menit. Nah sekarang tuh 1 jam kurang sih, 45 menit lah gitu. Tapi kan bensin juga dan segala macam kalau kemana-mana kegiatan. Iya itu sih. Dan kalau proses berjalannya waktu kita saling komunikasi, terutama juga untuk persiapan hari H ya, misal uang untuk pernikahan kayak gitu, untuk dan segala macamnya menjelang hari H. Dan mungkin harus dipersiapkan juga. Sebenarnya nikah tuh nggak mahal ya. Yang mahal apa? Ya samping-sampingnya tuh ya. Kalau misalnya mau ya akad nikah aja awalnya sih kita gitu ya, tapi ya
ya gitu ya, mungkin dilihat juga biaya-biaya tak terduga, atau misal kau punya keluarga besar kadang maunya ini, kau maunya itu gitu-gitu ya. Misalnya keluar, Mungkin bisa dipertimbangkan ya hal-hal seperti itu kayak gitu. apalagi kalau kayak keluarga itu dari luar Pulau Jawa itu kan luar biasa Saya kayak besar ya. waktu aku dulu ya kemarin. Dan aku ingat banget dulu tuh pas ke Jakarta tuh keluarga kamu ya waktu itu ya. Itu kan belum ada, masih ini, masih pakai apa kalau naik, Antigen pertama kali enggak, tuh. bukan antigen, rapid test. Oh rapid ya, tapi itu juga 350.000 satu orang ya. Iya, Lumayan dan banget. terus tiba-tiba jadi antigen berubah. Wah, Iya, itu ha-ha. apa namanya, untuk Jadi lumayan. 10 orang lebih itu mahal banget gitu kan. Ya mungkin itu karena udah azan juga ya. Iya. Semoga Allah mudahkan sih, dan Allah mampukan insya Allah ya, untuk yang sedang mempersiapkan atau menuju hari H kayak gitu. Dan jangan dipersulit sih, dikomunikasikan saja semuanya. Tapi memang untuk keuangan ini katanya banyak itu ya, kalau survei mengatakan masalah ekonomi membuat keluarga itu goncang tuh, katanya bisa hampir 80% orang yang mengalami itu. Jadi Dan tahun-tahun pertama juga ekonomi biasa jadi masalah utama. dan penting maksudnya untuk dipertimbangkan, untuk dan terutama dipersiapkan ya. Betul. Misalnya kayak gitu. Mungkin udah kali itu Iya, aja. itu aja. Mohon maaf baru sharing-sharing lagi yang sebenarnya nggak banyak-banyak juga sih apa yang bisa kita sharing, tapi kalau lihat dari komen katanya banyak yang nunggu lagi ya. Semoga bermanfaat sih Amin, dari kami amin, ya ya. rabbal alamin. Doakan semoga sehat jadi bisa cerita sharing-sharing lagi untuk selanjutnya. Terima Oke. kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.